Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 07 TPLP 002 ingin mempresentasikan hasil situs toko online kami yang bernama Aldazisus. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Alfa Azrian Yasin. Perkenalkan nama saya Nedi Bungai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Afriansyah. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan untuk apa arti logo dari situs web kami. Yang pertama, pada logo kami itu ada gambar sepatu, di mana ini mempresentasikan produk yang kami jual, yaitu produk sepatu. Dan ada pun nama toko kami, Aldazisus, yang diambil dari kata kami bertiga, yang Al itu nama saya, Alfa Ajriansyah. Lalu yang D-nya itu dari Dani Bungai, lalu Z-nya dari Muhammad Fauzi Afriansyah. Dan untuk kata susnya itu produk yang kami jual. Oke, baik. Berikut analisis kebutuhan dari situs web e-commerce kami. Yang pertama itu yang pasti sebuah produknya. Alasan kami memilih produk sepatu ini dikarenakan masih cukup populer untuk dipasarkan, karena dilihat dari zaman ke zaman juga sepatu masih sebuah produk yang high demand untuk dibeli oleh pembeli. Lalu untuk target audiens kami itu dari remaja hingga dewasa. Dan untuk alasannya itu karena yang seperti saya bilang tadi, tingkat kebutuhannya sangat tinggi dan untuk mendukung gaya hidup yang modern di saat ini. Lalu adapun pemilihan CMS, gimana kelebihan dari WordPress ini itu yang pertama adalah open source, yang kedua ada customasi tinggi, dan tiganya itu kompatibilitas SEO atau Search Engine Optimization. Untuk kekurangannya itu yang pertama, kecepatannya berkurang apabila semakin banyak plugin yang dipakai. Yang kedua, memerlukan pemeliharaan secara rutin. Yang ketiga, ketergantungan pada sebuah plugin. Adapun domain dan hosting yang kami gunakan untuk mengonlinekan toko online kami, di mana hosting kami gunakan itu dari pangeran.co.id, di mana hosting ini bersifat free ya, makanya kami pilih. Dan untuk domainnya itu sesuai nama toko kami, aldazisus.shop. Alasannya itu kenapa kami menghostingnya itu agar pengunjung dapat melakukan pembelian secara online dengan mudah atau secara real time ya. Lalu template yang digunakan pada web e-commerce kami itu namanya itu Ales, yang dimana itu dari The WordPress Team. Kenapa kami memilih template ini? Karena tampilannya yang simple dan tidak terlalu sulit untuk para pengguna kami nantinya. Lalu di sini ada plugin yang kami gunakan. Yang pertama, untuk pengolahan toko online-nya itu menggunakan plugin WooCommerce, karena ini sangat mudah untuk dikelola toko online-nya melalui plugin WooCommerce ini. Sedangkan untuk desain dan tampilan web kami itu menggunakan Smart Slider 3, agar desain dan tampilan web kami itu lebih interaktif. Lalu untuk backup dan migrasi data web kami itu menggunakan plugin All-in-One WP Migration, karena ini bersifatnya free dan mudah digunakan. Untuk plugin analitik dan pemantauan kinerja itu kami menggunakan Sitekit by Google, karena mudah untuk memantau kinerja dari web e-commerce kami ini. Lalu untuk optimasi SEO atau Search Engine Optimization-nya kami menggunakan plugin Yoast SEO, karena lebih mudah digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan dasar. Untuk judul pengaturan dasar ini kami menggunakan Aldazisus yang telah dijelaskan tadi oleh Mas Alfa. Kemudian untuk tagline kami menggunakan Step with Confidence, Stay with Aldazi. Ini memiliki arti untuk tetap percaya diri untuk menggunakan sepatu bersama dengan Aldazi. Kemudian untuk logo, berikut ada logo yang telah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian fitur-fitur yang digunakan dalam situs web ini. Yang pertama untuk bagian atas ada navigasi cepat header, yaitu ada blog, ada produk, ada tentang kami, ada FAQ, kemudian ada ikon keranjang dan akun. Kemudian di bagian bawah header terdapat kolom pencarian yang digunakan untuk mencari produk-produk yang sesuai dengan keinginan para pengguna. Kemudian di bagian bawahnya terdapat slider promosi, yaitu menggunakan slider 3. Ini merupakan sebuah slider yang digunakan untuk menampilkan promosi-promosi sepatu yang dapat diklik oleh setiap pengguna. Kemudian di bagian bawahnya terdapat pilih kategori dan produk unggulan. Di dalam pilih kategori, di sini kita dapat mencari sepatu berdasarkan kategori, yaitu ada formal, ada sneaker, dan ada sport. Kemudian di produk unggulan berikut ini, kita dapat mengurutkan berdasarkan yaitu terbaru, yaitu mencari produk-produk yang terbaru yang telah ditambahkan, kemudian standar, ada popularitas sesuai dengan rating atau jual pembelian, kemudian ada rata-rata, kemudian ada rendah ke tinggi, dan harga tinggi ke rendah. Kemudian untuk menambahkan checkout, dapat menambahkan produk ke dalam keranjang. Kemudian di bawah produk unggulan terdapat ulasan produk. Di sini berisi sebuah ulasan-ulasan dari pengguna sesuai dengan produk-produk yang mereka telah beli. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu alur proses checkout. Yang pertama, kita pilih dulu produk sepatunya, lalu setelah dipilih, masukkan ke keranjang. Setelah masukkan ke keranjang, kita pilih ikon keranjang item yang tadi kita pilih, lalu buka menu checkout. Di sini terdapat beberapa form yang harus kita isi, seperti informasi kontak, terus ada opsi pembayaran, terus pilih pengiriman. Ketika sudah diisi semua, lalu lanjutkan pemesanan. Jika sudah melakukan pemesanan, maka tampilannya akan seperti ini, dan ada keterangan terima kasih pesanan Anda telah diterima. Di sini ada menu deskripsi, yang dimana deskripsi ini menjelaskan tentang bahan-bahan sepatunya, ukuran size-nya. Lalu di sini ada menu blog yang isinya artikel-artikel tentang sepatu. Di sini saya memasuki artikel yang berjudul 4 tips memilih sepatu nyaman dan awet yang wajib Anda tahu. Jadi menginformasikan kepada pelanggan agar sepatu itu awet. Oke, baik. Di sini ada FAQ atau Frequency Asked Question, di mana FAQ itu berisikan pertanyaan secara umum yang sering ditanyakan oleh pembeli pada website kami. Di sini ada contoh FAQ dari website kami seperti pada gambar berikut ini. Baik, kesimpulan dan implementasinya. Untuk implementasinya kami hosting itu situs e-commerce kami yang responsif dan aman. Lalu untuk fitur ya, pada situs kami itu memiliki fitur registrasi akun, login account, lalu ada backup datanya, lalu ada analitik, serta SEO-nya, search engine optimization, serta ada pun fitur untuk melakukan promosi produk kami. Baik, setelah kami mempresentasikan hasil PPT terkait web e-commerce kami, di mana di sini kami bertiga akan mendemonstrasikan penggunaan web kami. Yang pertama itu kita akan melakukan registrasi pada web kami. Berikut cara untuk registrasinya, di mana untuk registrasi atau daftar ini kita masukkan alamat emailnya, misalnya aldazi@gmail.com. Untuk sandinya misalnya aldazites 123 lah. Nah, lalu klik tombol daftar. Setelah melakukan registrasi, maka akun
akan langsung masuk ke web kami. Oke, kita logout dulu. Sama seperti daftar. Untuk loginnya pun tinggal masukkan aja email sudah terdaftar. Misalnya ada zites@gmail.com. Lalu password yang tadi. Dan langsung masuk aja. Nah, oke baik. Kita akan ke berandanya dulu. Di sini untuk cari produk ada di bar pencarian produknya. Misalnya kita ingin mencari produk sepatu, misalnya sepatu Brodo. Nah, lalu klik tombol pencarian. Maka akan keluar hasil pencarian sepatu yang ingin dibeli, yaitu Brodonya. Oke, baik kita ke beranda. Baik, di sini kan ada slide ya, fitur slide yang kami gunakan. Nah, kalau ingin melihatnya tinggal di klik saja kiri dan kanan. Nah, fitur slide-nya nanti bisa diklik tambahkan produk atau klik gambar produknya akan langsung ke halaman produk. Oke, baik. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani Bungay. Baik, di sini setelah kita lihat menu slider, kita akan mencari pilih kategori berdasarkan kategori yang telah ada di dalam toko online ini. Yang pertama kita mencari berdasarkan kategori formal. Berikut adalah sepatu-sepatu berdasarkan dengan kategori formal. Kemudian yang kedua, kita mencari kategori berdasarkan kategori sneaker. Berikut adalah sepatu-sepatu berdasarkan dengan produk-produk sepatu kategori sneaker. Kemudian terakhir, kita akan kategori berdasarkan kategori sport. Berikut adalah kategori berdasarkan dengan kategori sport. Kemudian di fitur beranda ini terdapat sebuah produk unggulan. Di sini berdasarkan dengan produk terbaru, kemudian kita ubah ke pengurutan standar. Kemudian kita ubah lagi ke popularitas. Kemudian kita ubah lagi ke rata-rata. Kemudian kita ubah ke harga rendah ke tinggi. Berikut adalah harganya dari rendah ke tinggi. Kemudian terakhir berdasarkan harga tinggi ke rendah. Kemudian kita akan lakukan klik dalam salah satu produk. Contoh sini contohnya Calvero. Kemudian setelah kita lihat produk ini, berikut adalah tampilannya sesuai dengan gambar-gambarnya. Berikut adalah harganya, kemudian deskripsi singkat, dan bagi bawahnya ada deskripsi, kemudian ada juga ulasan. Untuk membeli produknya kita dapat klik tombol tambah keranjang. Kemudian untuk proses checkout akan dijelaskan oleh Fauzi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, kita klik tombol keranjang yang ada di atas kanan ini. Pesanan yang sudah kita masukkan ke keranjang, lalu kita buka menu checkout. Oke, di sini ada beberapa form yang harus kita isi, dimulai dari kita isi nama depan di sini yaitu Andi dan nama belakangnya itu Bahari. Terus alamat untuk
pengirimnya Jalan Melati 123, terus kotanya Depok, Provinsi Jawa Barat. Lalu kita masukkan kode pos 16.517. Lalu di sini masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi 0851234566. Lalu di sini ongkirnya yaitu 8.000 untuk wilayah Jabodetabek. Jika pesanan lebih dari 1 juta maka akan mendapatkan gratis ongkir. Untuk pembayaran kita bisa langsung milih transfer bank. Setelah itu di sini ada menu tambahkan catatan, itu opsional. Jika ingin menambahkan catatan ke penjual maka diisi, jika tidak lalu langsung ke lakukan pemesanan. Jika sudah melakukan pemesanan maka tampilan pemesanannya itu seperti ini. Jika pesanan sepatu yang kita pesan sudah sampai, lalu di sini kita menambahkan ulasan. Yang pertama kita masuk ke menu ulasan. Lalu kita mengisi bintang, yaitu bintang 5. Di sini kita isi deskripsinya, itu sepatunya bagus, semoga awet. Lalu setelah kita isi, kita kirim. Berikut adalah ulasan yang sudah kita isi. Akan muncul di menu ulasan. Selanjutnya kita akan ke menu blog, yaitu menu blog ini berisi artikel-artikel, contohnya seperti 4 tips memilih sepatu nyaman dan awet yang wajib Anda ketahui. Jadi informasi tentang sepatu-sepatu yang akan kita beli atau cara merawat sepatu dan sebagainya. Selanjutnya kita ke menu FAQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari konsumen kepada penjual. Contohnya itu seperti apakah toko ini memiliki toko fisik atau tidak gitu. Maka si penjual akan menjawab hanya melayani pembelian online. Jadi memberikan informasi ke konsumen agar konsumen mengetahui informasi dari konsumen ke penjual. Baik, sekian demonstrasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.